Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan beberapa hal terpenting di predictive maintenance, yaitu ada termografi dan juga tribologi yang akan disampaikan oleh Mas Misbahul Huda dan juga Mas Sandika begitu. Mungkin perkenalan dulu ya teman-teman ya. Di sini aku Tepi Lindiananta dan NRP 204-222-1032. Di sini sebagai moderator dan rekan-rekan saya. Baik, saya Muhammad Misbahul Huda dengan NRP 204-222-1008. Saya akan membawakan materi termografi. Dan saya Sandika Ahmad Abdi Islami dengan NRP 2042221041 akan membawakan materi tribologi. Baik, karena semuanya sudah perkenalan, jadi kita langsung aja ya teman-teman ya, ada pemaparan materi. Kira-kira yang mana dulu nih Mas? Termografi atau tribologi dulu nih? Mungkin dari termografi dulu karena di bukunya bab yang mendahului itu termografi. Oke, karena termografi dulu, kemudian Mas Misbahul Huda saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tepi. Sekarang saya akan memaparkan materi tentang termografi. Jadi yang pertama, apa itu termografi? Termografi sendiri yakni teknik pemeliharaan prediktif yang dapat digunakan untuk memantau kondisi mesin, struktur, dan sistem di pabrik. Teknik ini menggunakan instrumen yang dirancang untuk memantau emisi energi infrared yakni suhu guna menentukan kondisi operasional dengan mendeteksi anomali thermal yakni area yang lebih panas atau lebih dingin dari seharusnya. Kemudian selanjutnya teknologi infrared sendiri didasarkan pada fakta bahwa semua benda dengan suhu di atas 0 mutlak memancarkan energi atau radiasi. Emisi infrared sendiri adalah panjang gelombang terpendek dari seluruh energi radiasi dan tidak terlihat tanpa menggunakan instrumen khusus. Baik, dasar-dasar infrared selanjutnya yakni permukaan suatu objek memengaruhi jumlah energi yang dipancarkan atau dipantulkan. Permukaan yang memancarkan gambar sempurna seperti yang dipaparkan gambar di samping disebut sebagai black body dan memiliki emisivitas sebesar 1,0. Permukaan ini tidak memantulkan melainkan menyerap seluruh energi eksternal. Kemudian permukaan yang memantulkan energi infrared disebut gray body. Gray body sendiri memiliki emisivitas kurang dari 1,0, dapat dilihat di gambar di samping. Sebagian besar peralatan di pabrik termasuk dalam klasifikasi ini. Pertimbangan yang cermat terhadap emisivitas sebenarnya dari suatu objek akan meningkatkan akurasi dan pengukuran suhu yang digunakan dalam pemeliharaan prediktif. Baik, kemudian jenis-jenis instrumen infrared. Pertama ini optik pengukur, detektor radiasi, dan beberapa bentuk indikator. Elemen dasar dari instrumen infrared industri. Sistem optik mengumpulkan energi radiasi dan memfokuskan energi tersebut ke detektor yang kemudian mengubahnya menjadi sinyal listrik. Elektronika dalam instrumen memperkuat sinyal keluaran dan memprosesnya ke dalam bentuk yang dapat ditampilkan. Terdapat 3 jenis umum instrumen yang dapat digunakan. Yang pertama termometer infrared atau radiometer titik, kemudian pemindai garis atau line scanner. Yang ketiga yakni sistem pencitraan yakni imaging system. Oke, yang pertama termometer infrared. Termometer infrared sendiri dirancang untuk memberikan pengukuran suhu permukaan secara langsung pada suatu titik di suatu surface atau suatu permukaan. Dalam program predictive maintenance sendiri, termometer infrared digunakan bersama dengan berbagai instrumen getaran berbasis mikropemrosesan untuk memantau suhu pada titik-titik kritis pada mesin atau berbagai device di pabrik itu sendiri. Teknik ini lazimnya digunakan untuk memantau suhu dari tutup bantalan atau bearing cap atau suhu dari lilitan motor. Terus bisa digunakan juga ke suhu pipa proses dan aplikasi serupa lainnya. Oke. Yang kedua yakni line scanner. Jenis instrumen infrared ini menyediakan pemindaian satu dimensi atau garis radiasi komparatif. Meskipun instrumen ini memberikan cakupan pandang yang lebih luas yakni area permukaan mesin,
penggunaannya terhadap aplikasi pemeliharaan prediktif tetap terbatas. Baik, yang ketiga yakni infrared imaging. Berbeda dengan teknik infrared lainnya, pencitraan thermal atau infrared imaging memungkinkan pemindaian emisi infrared dari keseluruhan mesin, proses, atau peralatan yang lainnya dalam waktu yang sangat singkat. Sebagian besar sistem ini bekerja mirip seperti kamera video. Jadi user dapat melihat profil emisi thermal dari area yang luas hanya dengan melihat melalui optik instrumen itu sendiri. Berbagai instrumen pencitraan thermal tersedia di pasaran, mulai dari pemindaian hitam dan putih yang relatif murah hingga pencitraan berwarna berbasis mikroprosesor. Baik, selanjutnya yakni training for imaging system. Yakni training ini memiliki peran penting dalam penggunaan imaging system karena akurasi dan konsistensi data yang dihasilkan sangat dipengaruhi oleh berbagai variabel seperti kondisi lingkungan dan teknik pengambilan gambar. Teknik infrared juga dapat digunakan untuk mendeteksi masalah di berbagai sistem dan peralatan pabrik seperti switchgear, gearbox, gardu listrik, transmisi atau sirkuit breaker, motor, bearing atau pipa uap dan yang lainnya. Kemudian ada basic infrared teori. Infrared adalah bentuk cahaya yang berada di luar jangkauan manusia. Infrared diciptakan untuk mendeteksi dan mengukur panas yang kemudian diubah menjadi data digital dan divisualisasikan dalam bentuk gambar video yang disebut termogram. Selanjutnya ada electromagnetic spectrum. Infrared terletak di antara cahaya tampak dan gelombang mikro, tidak bisa dilihat oleh mata. Kemudian digunakan untuk pengukuran suhu surface, deteksi panas, dan inspeksi non-destruktif dalam maintenance device-device di industri. Selanjutnya adalah infrared equipment. Jadi berikut adalah faktor-faktor atau kriteria penting dalam pemilihan peralatan infrared. Yang pertama ada portability, seberapa portable atau seberapa praktis alat tersebut digunakan. Terus easy to use, seberapa mudah alat tersebut dioperasikan, apakah butuh pelatihan khusus atau berapa banyak mungkin sertifikasi yang harus dicapai agar mengoperasikan alat tersebut. Kemudian kualitatif atau kuantitatif, apakah alat ini untuk pengukuran kualitatif berupa visual atau kuantitatif. Kemudian baterai, berapa lama daya tahan dari baterai, berat baterai, terus lama pengisian dari baterai itu sendiri. Kemudian analog atau digital, apakah hasil gambar atau termogram dapat diproses dalam format analog, digital ataupun keduanya. Yang terakhir software, bisakah software bawaan dari infrared equipment itu sendiri menyimpan hasil gambar, mengedit warna ataupun temperaturnya. Yang kemudian ada infrared thermography safety. Jadi hampir semua infrared equipment itu teraliri dengan listrik bertegangan. Maka dari itu sisi safety dari infrared thermography perlu diberikan perhatian khusus, mulai dari aturan-aturan yang dasar sampai aturan-aturan yang detail. Yang pertama yakni aturan keselamatan yang berlaku di perusahaan harus diikuti setiap saat. Terus beritahu setiap personil atau setiap engineer untuk melakukan scanning terlebih dahulu sebelum memasuki area yang akan dilakukan maintenance. Terus ikut sertakan electric engineer yang kompeten untuk membuka dan menutup panel listrik. Pastikan peralatan yang beroperasi dalam beban normal dan visibilitasnya jelas selama pemindaian berlangsung. Kemudian jika panel memiliki sistem interlock yang berfungsi dengan baik, sebaiknya dimatikan terlebih dahulu sebelum dibuka. Jika interlock tersebut rusak dan aman untuk dilakukan, kontrol dapat dibuka dan peralatan dijalankan kembali setelah pemindaian berlangsung. Tujuan dari infrared thermography safety ini yakni mencegah kecelakaan kerja yang bisa terjadi karena dianggap remehnya sisi safety. Kemudian ada infrared scanning prosedur. Adapun tujuan pemeriksaan infrared ini yakni mengidentifikasi dan mendokumentasi masalah dalam
sistem kelistrikan dan mekanik. Adapun permasalahan umum diantaranya masalah yang terdapat pada terminal ataupun sambungan, terutama pada sambungan tembaga ke aluminium, bisa terdapat ngefong. Kemudian yang kedua, sambungan atau konektor lap yang seharusnya tidak menunjukkan suhu yang lebih tinggi daripada konduktor. Oke, sekarang macam-macam dari infrared problem. Ada mechanical looseness yang berakibat kelelahan terhadap akibat tekanan panas karena terlalu sering digunakan. Contohnya adalah clip sekring, kemudian komponen failure, secara khusus komponen yang sebenarnya adalah sumber panas, contoh sekring itu sendiri. Kemudian ada common problem, yang pertama ada pusat kontrol dan distribusi, buka atau lepas tutup panel, switch gear oleh personel berkualifikasi sebelum memindai. Yang kedua ada switch gear sekunder pertama, sama seperti pusat kontrol itu sendiri. Terus ada panel distribusi pemutus sirkuit, kemudian ada saluran gas. Yang ketiga ada common problem on and water scan. Yang pertama, contoh dari macam-macam problem bisa jadi dari motor, seperti fokus daya berlebih, atau masalah muncul dari bearing yang terdeteksi terdapat temperatur yang berlebih. Terus trafo berisi oli, transformator tipe kering, bushing transformator, dan kapasitor. Terus kemudian ada switchgear yang tegangan tinggi, saklar pemutus beban atau MCB, terus fuse, ada circuit breaker. Terima kasih. Mungkin demikian presentasi dari saya dari materi demografi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, karena tadi sudah sangat luar biasa ya teman-teman ya, insightful sekali penjelasan dari Mas Misbahul Huda mengenai termografi. Jadi kita akan move ya ke sesi selanjutnya, yaitu ada Q&A dan juga focus group discussion. Jadi kepada Mas Andika, apakah ada pertanyaan untuk Mas Misbahul Huda? Oke, nah terima kasih atas kesempatannya dan terima kasih atas Mas Bayu atas presentasi yang sangat menarik. Jadi pertanyaan saya di sini, mengapa emisivitas permukaan penting dalam analisis termografi? Dan apa dampaknya jika nilai emisivitas tidak sesuai? Baik, saya aja menanggapi. Jadi peran emisivitas itu sendiri yakni menentukan akurasi dalam pengukuran temperatur dalam termografi. Jika nilai tersebut tidak sesuai, maka data pembacaannya bisa salah karena alat yang mendeteksi energi dipantulkan atau diteruskan, bukan hanya yang dipancarkan saja. Ini dapat menyebabkan misdiagnosis kondisi peralatan tersebut. Oke, dari Mas Andika apakah ada feedback dari jawabannya Mas Misbahul Huda? Oke, nah terima kasih Mas Bayu atas pertanyaannya sudah menjawab dari pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Mbak Tepi. Jadi pada malam hari ini saya akan menjelaskan bab tribologi pada buku An Introduction to Predictive Maintenance. Jadi tribologi sendiri adalah ilmu yang mempelajari tentang keausan, pelumasan, dan oli. Jadi di bab tribologi ini ada dua subbab utama. Yang pertama, lubricating oil analysis dan setting up an effective program. Kita langsung saja. Jadi tribologi adalah ilmu yang mempelajari tentang interaksi antara permukaan yang bergerak satu sama lain, termasuk gesekan, keausan, dan pelumasan. Nah, di teknik-teknik ini meliputi analisis oli pelumas, analisis spektrografi, ferrografi, dan analisis partikel aus. Jadi pada lubricating oil analysis yang pertama ada oil analysis test. Biasanya pengujian berikut dilakukan pada sampel oli pelumas berdasarkan yang pertama viscosity, yaitu mengacu pada tingkat kenentalan oli. Viskositas berperan penting untuk membentuk lapisan pelindung di antara dua permukaan logam yang bergesekan dalam mesin. Selanjutnya ada kontaminasi. Jika oli tercampur air atau coolant, maka fungsi pelumasan akan terganggu dan komponen mesin bisa rusak. Lalu selanjutnya ada fuel dilution, yaitu tercampurnya oli dengan bahan bakar. Hal ini dapat menyebabkan penurunan kualitas dan fungsi oli seperti melemahkan kekuatan lapisan pelumas dan mengurangi kemampuan oli untuk menyegel. Selanjutnya ada solid content atau padatan, yaitu partikel kecil seperti debu, logam aus, karbon sisa pembakaran, atau kotoran yang terbawa dalam oli. Padatan ini tidak seharusnya ada dalam jumlah besar karena bisa merusak komponen mesin. Selanjutnya ada fuel soot atau jelaga yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar merupakan indikator penting dalam oli yang digunakan pada mesin diesel
dan jelaga ini selalu ada dalam jumlah tertentu. Selanjutnya ada oksidasi. Pada oli pelumas dapat menyebabkan terbentuknya endapan, korosi pada logam atau pengentalan oli. Selanjutnya ada nitrasi, terjadi akibat pembakaran bahan bakar di dalam mesin. Produk hasil nitrasi bersifat sangat asam dan dapat meninggalkan endapan di area ruang bakar. Selanjutnya ada total acid number atau TAN. Keasaman oli merupakan ukuran dari jumlah asam atau zat mirip asam yang terdapat dalam sampel oli. Selanjutnya ada total base number atau TBN. Angka basa menunjukkan kemampuan oli untuk menetralkan keasaman. Semakin tinggi nilai TBN, maka semakin besar kemampuan oli untuk menetralkan zat asam yang terbentuk selama proses pembakaran atau oksidasi. Selanjutnya ada particle count, yaitu uji jumlah partikel penting untuk mendeteksi potensi masalah pada sistem, terutama sistem hidrolik yang sensitif terhadap kontaminasi. Selanjutnya ada spectrographic analysis, memungkinkan pengukuran cepat dan akurat terhadap unsur-unsur dalam oli seperti logam aus, kontaminan, dan aditif. Selanjutnya ada wear particle analysis, merupakan proses memeriksa partikel kecil dalam oli mesin untuk mengetahui kondisi mesin. Partikel yang berukuran di bawah 10 mikron biasanya normal, tapi jika jumlah atau ukuran partikel meningkat, itu menandakan adanya aus atau kerusakan. Proses wear particle analysis melibatkan dua tahap. Yang pertama, pemantauan rutin jumlah dan ukuran partikel dalam oli, dan analisis partikel yang lebih mendalam untuk menentukan jenis kausan yang terjadi. Selanjutnya ada jenis-jenis kausan. Yang pertama ada rubbing wear, terjadi karena gesekan normal. Cutting wear terjadi jika ada benda keras melukai permukaan yang lebih lunak. Rolling fatigue terjadi pada bantalan bergulir, dan combine rolling and sliding wear terjadi pada roda gigi karena kombinasi gerak bergulir dan geser. Dan terakhir yaitu shaper sliding wear, diakibatkan beban atau suhu berlebih. Selanjutnya ada ferrografi, adalah teknik alternatif yang memisahkan partikel logam menggunakan medan magnet. Jadi proses ini bukan dibakar seperti dalam analisis spektrum, tapi metode ini efektif untuk partikel berbahan ferromagnetik seperti besi dan mampu mendeteksi partikel hingga ukuran 100 mikron. Subbab yang selanjutnya yaitu setting up an effective program. Di subbab ini yang pertama ada equipment audit, yaitu memahami desain internal, sistem operasi, serta kondisi operasional dan lingkungan sangat penting untuk mendukung keberhasilan program analisis oli. Selanjutnya, equipment criticality itu peningkatan kritikalitas peralatan mempertimbangkan faktor seperti keselamatan, dampak lingkungan, sejarah kerusakan, keandalan sistem, dan biaya downtime. Lalu ada equipment component and system identification, yaitu mengumpulkan data, mempelajari semua dokumen teknis seperti manual operasi dan skema sistem sangat membantu dalam memahami konfigurasi peralatan. Lalu ada operating parameter, yaitu parameter seperti suhu, tekanan, siklus kerja, dan kebutuhan pelumas harus dipahami dan diikuti. Lalu ada operating equipment evaluation, yaitu inspeksi visual harus dilakukan untuk mencatat kondisi komponen seperti filter, pendingin, pemanas, indikator tekanan, dan temperatur. Lalu ada operating environment, yaitu kondisi lingkungan seperti suhu rata-rata, kelembapan, dan potensi kontaminan harus dicatat karena berpengaruh besar terhadap kualitas pelumas dan umur peralatan. Lalu ada maintenance history, yaitu catatan riwayat pemeliharaan yang mencakup keausan dan kegagalan akibat pelumas dapat digunakan untuk mendeteksi pola masalah dan menyempurnakan ambang batas deteksi. Dan ada oil sampling location, yaitu lokasi pengambilan sampel oli harus mudah dijangkau, aman, dan mampu memberikan sampel yang representatif terhadap kondisi sebenarnya dari sistem dan pelumas. Dan ada new oil baseline, yaitu sampel oli baru perlu dikumpulkan sebagai data acuan awal. Lalu ada cooling water baseline, jika sistem menggunakan air pendingin, maka sampelnya juga perlu diuji untuk mendeteksi potensi kebocoran dan kontaminasi sejak dini. Dan ada target and alarms, penetapan target dan alarm harus mengacu pada spesifikasi pabrik atau standar resmi. Dan database development, yaitu semua informasi dan hasil pengujian harus disimpan dalam database yang mudah digunakan dan dikelola. Lalu ada proses selanjutnya, yaitu lubrikan oil proses. Keandalan peralatan memerlukan pelumas yang memenuhi dan mempertahankan persyaratan fisik, kimia, dan tingkat kebersihan tertentu. Dalam proses ini ada beberapa tahapan. Yang pertama, lubrikan requirement, pelumas yang digunakan harus memenuhi spesifikasi fisik dan kimia yang sesuai dengan kebutuhan peralatan. Dan lubrikan supplier, pemasok pelumas harus dievaluasi terkait program kontrol kualitas mereka. Oil storage, pelumas harus disimpan dengan label dan informasi MSDS yang jelas. Lalu ada handling and dispensing, penanganan dan pengisian pelumas harus dilakukan dengan cara yang higienis dan mencegah kontaminasi. Lalu selanjutnya ada baseline signature, yaitu data awal yang digunakan sebagai acuan kondisi normal suatu peralatan dan pelumas. Digunakan untuk mendeteksi potensi kegagalan dan perubahan performa. Dan teknik yang pertama itu
equipment evaluation. Evaluasi peralatan tidak hanya bergantung pada performa internal, tetapi juga harus mempertimbangkan faktor eksternal seperti kondisi lingkungan. Lalu ada sampling, pengambilan sampel harus dilakukan secara representatif sesuai dengan metode dan standar, serta pada lokasi yang benar agar data yang dihasilkan akurat sehingga dapat dilakukan analisa dan pengambilan keputusan yang tepat. Selanjutnya ada testing, pengujian dilakukan untuk mengukur parameter penting dalam pelumas. Dan exception testing dilakukan apabila sampel menunjukkan kondisi abnormal digunakan untuk mengidentifikasi akar penyebab kerusakan. Lalu ada data entry, semua hasil pengujian dan observasi dimasukkan ke dalam sistem digital untuk dianalisis lebih lanjut. Lalu ada baseline signature review, setelah semua data dikumpulkan dan diuji, selanjutnya dilakukan tahap review untuk menilai apakah peralatan berfungsi dengan normal atau terdapat potensi kegagalan. Lalu yang selanjutnya ada monitoring, dilakukan untuk mengumpulkan dan menganalisis tanda-tanda penurunan performa pada pelumas peralatan. Teknik-teknik tersebut meliputi yang pertama routine monitoring, pemantauan secara rutin dilakukan untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan. Selanjutnya ada routes, sebuah rute dirancang agar sebuah pelumas dapat diambil dengan cara yang aman dan tidak mengganggu saat peralatan beroperasi pada tingkat beban penuh normal. Lalu ada frequency of monitoring. Frekuensi inspeksi harus didasarkan pada informasi yang diperoleh dari tahap audit dan baseline signature dalam pengembangan program. Teknik selanjutnya ada tes, yaitu pengujian dilakukan untuk menilai kondisi terkini dari peralatan dalam analisis oli. Lalu ada post overhaul testing. Setelah selesai melakukan overhaul atau perbaikan besar atau penggantian komponen, pengujian analisis oli harus dilakukan untuk memastikan bahwa pelumas memenuhi semua persyaratan peralatan. Lalu ada kontraktor overhaul template. Dalam predictive maintenance, tidak semua pekerjaan overhaul dikerjakan oleh tim internal. Beberapa bisa dilakukan oleh kontraktor pihak ketiga. Data analisis, setelah dilakukan inspeksi dan pengujian, data yang diperoleh harus dianalisis serta mendeteksi anomali atau tanda-tanda awal kerusakan. Dan ada root cause analysis. Apabila terjadi kerusakan berulang, maka perlu dilakukan root cause analysis untuk mengidentifikasi penyebab utama dari permasalahan. Lalu ada report. Dari hasil inspeksi, exception testing, dan root cause analysis harus disusun oleh spesialis predictive maintenance dalam membentuk laporan resmi yang mencakup beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama ada specific equipment identification, data of sample, data of report, present condition of equipment and lubricant, recommendation, sample test result data, dan analyst name. Jadi sekian pembahasan saya mengenai ribologis. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ternyata sangat menarik sekali ya teman-teman ya materi dari Mas Andika. Kalau tadi kita sudah berbicara mengenai termografi dan tadi dijelaskan sama Mas Andika mengenai tribologi gitu ya. Tentunya sangat insightful gitu ya. Nah, kita move lagi ke sesi berikutnya yaitu sesi Q&A dan juga focus group discussion. Kepada Mas Wiswaluda, apakah ada pertanyaan untuk Mas Andika? Tentu ada tuh. Oke, tentu ada ya teman-teman ya pastinya ya. Oke, silakan Mas Wiswaluda. Oke, mungkin aku izin bertanya. Jadi mungkin bisa dijelaskan perbedaan antara kontaminasi oleh air dan kontaminasi oleh bahan bakar dalam oli pelumas atau lubrikan lah gitu. Baik Mas Bayu, atas pertanyaannya langsung saya jawab aja. Jadi perbedaannya adalah jika kontaminasi air atau coolant bisa mengganggu fungsi pelumas dan menyebabkan korosi. Lalu perbedaannya dengan bahan bakar pada oli pelumas yaitu fuel dilution, mencampur oli dengan bahan bakar dapat menyebabkan pelumas kehilangan kekentalan dan fungsinya. Jadi seperti itu jawabannya Mas Bayu. Oke, dari Mas Bayu apakah ada feedback Mas? Cukup terjawab. Oke, cukup terjawab ya teman-teman ya. Oke, jadi gitu aja teman-teman sesi pemaparan yang insightful hari ini ya. Semoga materi yang dibawakan oleh Mas Bayu dan juga Mas Andika mengenai termografi dan juga tribologi dapat menambah pengetahuan teman-teman semua, terutama di bidang predictive maintenance begitu. Oke, karena sudah cukup ya, maka kita akhiri ya kesempatan pada hari ini. Mohon maaf apabila kami semua ada salah kata teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.